Gila sih, dari sekian banyak exfol serum cuman ini juaranya. Percaya nggak sih, muka aku tuh dulu pernah kayak gini sampai akhirnya jadi kayak sekarang setelah pakai exfol serum ini selama 2 bulan. Jadi aku tuh pakai Skintific Lactic Acid exfol serum. Awalnya pas pakai serum ini ekspektasi aku tuh kulitnya jadi halus, tapi ternyata nggak cuman halus, dia juga pelan-pelan ngilangin beruntusan aku. Selama aku pakai ini sama sekali nggak ada rasa cekit-cekit, tapi eksfoliasinya itu tetap nampol. Karena ini exfol serum, jadi aku cuman pakai 2 kali dalam seminggu. Oh iya, kalau kalian pakai exfol serum, kalian harus pastiin muka kalian tuh bener-bener kering, dan jangan lupa pakai moisturizer setelahnya biar kulit kalian tuh nggak iritasi. Oh ya, yang aku suka lagi, dia tuh nggak perlu dibilas, jadi tinggal dibawa tidur biar hasilnya maksimal. Aku tuh udah pakai ini beberapa kali dan bener-bener berasa banget di bekas-bekas jerawat aku, beruntusan aku juga pada hilang. Happy banget semenjak pakai exfol serum ini, kulit aku jauh lebih halus dan glowing. Mendingan buruan kalian cobain biar kita glow. Satu produk bisa dipakai jadi blush on, eyeshadow, dan lipstick. Ini dia produknya, Focallure Pro Cream Butter Multi-Use Blush Stick. Aku pakai shades PP02, warnanya tuh pinkish gitu, cantik banget. Sesuai namanya, ini Multi-Use Blush Stick, bisa dipakai di pipi sebagai blush on, jadi eyeshadow, dan juga pakai di bibir. Formulanya juga creamy, jadi di blendnya juga gampang. Di blend pakai jari, brush, atau spons kayak gini juga bisa. Makeupan satset, tapi kelihatan niat sih kalau pakai ini. Lanjut, tinggal selesaiin makeupnya deh. Aku tambahin sedikit glitter di mata aku biar makin cantik. Terakhir di bagian bibir tinggal diolesin langsung kayak gini, atau di tap-tap pakai jari kayak gini juga bisa. Selesai deh, ini dia finish looknya. Cantik banget kan, simple, blush, eyeshadow, dan lipsticknya senada. Suka banget sih sama produk ini. Packagingnya juga travel friendly, gampang dibawa kemana-mana, jadi bisa touch up di mana-mana juga. Wajib ada di tas makeup kalian sih ini. Boleh diusap, tapi lebih efektif untuk pemakaian skincare tuh ditepuk-tepuk. Aku tuh punya skincare setelah mandi, jadi habis mandi 3 detik pertama langsung pakai hydrating, entah toner atau moisturizer. Dan ini tuh toner untuk hydrating, tapi lebih sering aku pakai buat CSM-an. Dia tuh warna cairannya tuh pink gini. Warna pinknya tuh dari ekstrak bunga mawar, emang bisa untuk calming sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Untuk ingredients yang lain emang dikhususkan untuk hydrating aja, jadi lebih ke hydrating toner aja gitu. Kalau kulit hidrasinya kurang, bikin makeup patchy, nge-crack, ngangkat makeupnya karena kulit kalian kurang lembab. Makanya aku selalu pakai hydrating toner atau CSM-an untuk skin preparation sebelum makeup. Gak heran kalau kulit yang makin lembab itu pori-porinya makin samar. Kelembapan kulit itu penting banget. Makanya aku sering kasih rekomendasi moisturizer atau toner yang memang sifatnya itu hydrating. Kalian tinggal pilih, cari yang cocok sama tipe kulit kalian sendiri. Udah tinggal ditepuk-tepuk aja biar lebih nyerep. Boleh diusap, tapi lebih efektif untuk pemakaian skincare tuh ditepuk-tepuk. Kalau kalian scroll lihat video aku yang beberapa bulan yang lalu, udah lama banget aku pakai ini. Dan ini tuh baru botol kedua deh. Nah, dia awet banget, ini segede gentong. Harganya tuh murah dan ramah banget di kantong, tapi bisa buat berbulan-bulan. Ini dia 5 tips pakai concealer biar hasilnya tuh lebih maksimal. Yang pertama pastinya buat cover mata panda. Aku tunggu beberapa detik dulu baru di blend pakai brush. Concealer yang aku pakai ini bener-bener blendable banget, dan lihat deh perbedaannya. Yang kedua buat cover jerawat. Kebetulan jerawat aku lagi aktif banget, masih merah-merah, tapi concealer ini tuh nggak bikin muka aku jadi tambah breakout karena ada kandungan skincare-nya. Terus aku tap-tap pakai jari dan brush, dan lihat deh hasilnya bagus banget. Yang ketiga untuk highlight bagian wajah biar kelihatan lebih menonjol. Nah, ini aku pakai cukup di beberapa titik. Terus jangan lupa di blend pakai beauty blender. Dan di blendnya cuma di bagian titik itu aja ya, dan hasilnya lihat deh bagus banget. Yang keempat untuk merapihkan alis, ini aku pakai agak banyakan, terus di blend pakai brush, dan concealernya tuh nggak ngegumpal sama sekali. Yang terakhir untuk blurring effect atau buat ombre lips, sumpah ini coverage concealernya bagus banget, dia nggak nge-crack sama sekali, nggak patchy sama sekali. Aku pakai dari Dazzle Me dan harganya cuma 20 ribuan aja, kalian wajib cobain. Kalian ngerasa nggak sekarang pagi-pagi aja tuh udah kerasa panas banget nggak kayak sebelumnya? Kadang udah pakai tangan panjang aja tuh masih nggak cukup. Buat aku sih nge-reapply sunscreen tuh penting banget ya. Dan aku tuh udah ogah banget kalau misalkan nge-reapply sunscreen tuh pakai yang krim-krim gitu loh, karena lengket. Ya jadinya aku beralih ke Skintific Outdoor Sun Spray karena dia tuh bener-bener ada kayak efek coolingnya. Jadi seger juga, dan kalau misalkan pakai sunscreen itu jadi jarang banget kena sunburn atau gosong. Karena proteksinya tuh bener-bener maksimal banget, makanya aku selalu bawa ini kemana-mana. Sekarang nggak bakalan risih lagi sih kalau buat apply sunscreen. Hair care yang awalnya itu cuma coba-coba tapi berujung repurchase berkali-kali karena hasilnya itu bener-bener nyata di rambut gue. Mungkin gue share ini tuh udah agak telat banget karena emang hair care yang satu ini tuh sebenarnya udah viral di mana-mana. Dan gue tuh pakai ini mungkin kayak baru sekitar setahun terakhir deh. Nah, ini kalian bisa lihat ya, gue punya kayak beberapa botol kosong. Sebenarnya ini tuh ada satu botol kosong lagi tapi pecah. Jadi ini aja yang bisa gue tunjukin.
Mungkin hanya dengan melihat dari botol kosong kalian udah tahu ini dari brand apa. Oke, ini tuh hair oil dari Rish. Gue tuh sebenarnya pas awal-awal sempat skeptis sama hair oil karena rambut gue itu gampang banget minyakan. Jadi gue mikirnya kalau misalnya pakai hair oil itu pasti bakal lebih parah gitu minyaknya. Tapi ternyata tuh malah sebaliknya. Dan permasalahan rambut gue itu sebenarnya cuma satu, yaitu rontok. Dan kalau rambut lagi rontok-rontoknya terus dipakein Rish ini, kayak rambut gue yang udah rontok itu tuh bisa cepet tumbuh lagi diganti dengan rambut-rambut yang baru. Dan rambut gue itu jadi cepet banget panjangnya setelah pakai Rish. Jadi menurut gue hair oil ini tuh benar-benar nyata bisa menumbuhkan rambut dengan cepat. Dan untuk hair care selanjutnya, gue tuh sebenarnya udah mengganti hair tonic gue dengan minoxidil. Ini gue pakai minoxidil mungkin kayak udah sekitar 3 bulanan, tapi mulai rutin pakai minoxidil itu sebulan terakhir. Karena gue pakainya baru sebentar, jadi perubahannya itu belum signifikan. Next, ini biar rambut gue nggak terlalu frizzy dan bisa melindungi dari panasnya catokan atau hair dryer. Jadi gue pakai hair serum dari Kerastase. Ini gue pakainya itu pas kondisi rambut masih setengah kering. Nah menurut gue nih, setelah pakai hair oil, rambut gue tuh jadi jauh lebih sehat sih. Dan ini tuh kondisi rambut gue sebelum dicatok. Oh ya, sebenarnya satu lagi sih yang bikin rambut itu makin sehat, yaitu jangan pakai catokan terlalu panas. Kalau gue itu maksimal di 190. Dan ini tuh gue pakainya cuma di area poni aja sih sebenarnya. Karena gue tuh lebih suka rambut gue yang mengembang, kayak lebih bervolume aja gitu kelihatannya. Well, kalau kalian belum pernah coba yang namanya pakai hair oil, kalian kayaknya harus coba dari sekarang deh. Siapa sih yang gak insecure kalau lagi jerawatan? Ini aku kasih tips biar gak insecure lagi, karena aku sendiri dulu pernah jerawatan parah banget semuka dan bisa hilang sebekas-bekasnya. Yang pasti harus rajin skincarean. Terus tipsnya juga kita gak boleh overthinking, jangan kebanyakan ngaca, jaga pola makan dan pola tidur. Nah, ngomongin skincare, aku kasih referensi serangkaian skincare yang cukup ampuh, bahkan di kulitku dalam waktu 3 hari tuh udah kelihatan perubahannya. Namanya Skinmology Acne Expert Series by Benings Indonesia, yang kandungan utamanya salicylic acid. Aku sendiri cocok, apalagi sama si kecil cabai rawit acne treatment mereka yang bentuknya roll on ini, karena praktis dan ngaruh banget buat redain jerawat. Kalian bisa cobain juga, semoga nggak insecure lagi, dan bye-bye jerawat. Lihat kulit wajahku yang cerahan setelah 2 minggu pakai ini. Scarlett Brightly Ever After Serum yang diformulasikan dengan 3 kali brightening active ingredients untuk kulit yang cerah maksimal dalam 2 minggu. Dengan non-fragrance formula yang aman gak bikin kulit kamu iritasi. Dengan formulasi 3 kali mencerahkan dengan kandungan Phyto Whitening 1%, vitamin C, glutathione yang bersinergi dengan Tamarindus indica, bikin wajah jadi cerah dalam waktu 2 mingguan, sekaligus dapat mencegah kelembapan kulit wajah. Tekstur yang ringan, bikin produk cepat meresap dan gak lengket di wajah. Before afternya juga nyata banget, hasilnya dari yang kayak gini jadi begini. Buat kamu yang lagi struggle sama kulit kusam, ini dia andalan aku untuk kulit cerah maksimal dalam 2 minggu. Dan udah diformulasikan sesuai dengan kebutuhan kulit orang Indonesia. Rasanya tuh kayak ketusuk-ketusuk jarum yang banyak. Ini serum microneedle pertama di Indonesia. Kalau mau hasilnya lebih cepat, lebih bagus, sama lebih kelihatan, bisa dicampur pakai Skin Lift 1% Copper Peptide Resveratrol Serum. Nah ini tuh bagus buat benerin tekstur muka jadi lebih halus, sama bisa ngilangin smile line sama garis halus di muka. Ini serum microneedle pertama di Indonesia. Sebenarnya ada 2 versi, mild sama advanced, tapi karena kulit gue sensitif, gue pakainya yang mild. Itu cara kerjanya, dia tuh ada kandungan aktif jarum mikro namanya Biospicule yang bisa masuk ke lapisan kulit paling dalam buat regenerasi sel kulit baru. Jadi kalau dicampur sama skincare atau serum lain itu tuh bakal ikutan juga masuk ke lapisan kulit yang paling dalam. Ini cara pakainya itu tinggal ditepuk-tepuk aja. Rasanya tuh kayak ketusuk-ketusuk jarum yang banyak, tapi ini tuh nggak sakit. Nah ini sebenarnya wajar abis dipakai tuh agak merah-merah karena kulit gue tuh emang sensitif. Dan gue juga udah coba combo ini 2-3 mingguan, dan yang gue bisa rasain itu beruntusan di jidat gue berkurang, dan muka gue sekarang kalau dipegang tuh halus banget. Hasilnya emang gak seinstan kalau treatment microneedle, tapi buat benerin tekstur muka ini bagus dan beneran works kalau dipakai secara konsisten.